Selamat pagi Budian, selamat pagi teman-teman. Saya Franciscus Geraldo dari 11 IPA 3 ingin menceritakan sebuah teks monolog karya Putu Wijaya dengan judul Trik. Pada suatu hari, aku ditanya oleh seseorang, apakah Anda bangga dengan Indonesia? Saya jawab tidak. Lalu orang itu pun terlihat bingung, lalu bertanya kembali, apakah Anda benar-benar bangga dengan Indonesia? Saya jawab dengan jelas dan pasti. Saya bilang tidak. Lalu saya pergi meninggalkan orang itu. Saya pun berjalan sehingga saya dicegat oleh seorang wartawan. Saya dengar ada kabar burung. Apakah Anda bangga dengan Indonesia? Saya jawab dengan tegas tidak. Lalu wartawan itu ingin menanyakan untuk memastikan dirinya sekali lagi. Apakah Anda benar-benar bangga dengan Indonesia? Saya jawab dengan pasti dan jelas. Tidak, tidak, dan tidak. Lalu wartawan itu pun tersenyum sambil mengangguk-angguk. Saya mengerti bahwa dia sudah paham dengan apa yang saya jawab. Wartawan pun itu sangat yakin dengan apa yang dia pikirkan. Lalu aku pergi meninggalkannya. Lalu saat itu wartawan itu tertawa. Lalu bertanya, apakah Anda yakin dengan jawaban Anda? Ya, saya sudah yakin dan keputusan saya sudah bulat. Lalu wartawan itu memberikan kartu namanya. Dan saya juga memberikan alamat saya, tetapi saya tidak menuliskan alamatnya. Karena jika saya menuliskan alamatnya, gang rumah saya itu terlalu berkelok-kelok seperti cacing. Sesampainya di rumah saya didatangi oleh Pak RT dan Pak RW. Suaranya yang begitu sopan tapi menegaskan dan seram membuatku tegang. Aku berpikir bahwa Pak RT dan Pak RW ingin mengungkit tentang aku yang telah mengintip anaknya mandi. Pada saat itu aku tidak sengaja bahwa di lantai 3 ada sebuah AC tidak menyala. Karena AC itu sudah rusak, aku pun membuka jendela. Lalu tanpa sengaja aku menoleh, aku melihat anak Pak RT yang sedang mandi. Pada saat itu aku tertegun selama 10 menit. Aku tidak bisa berkata-kata apa-apa karena aku sangat kaget dan baru pertama kali melihat hal kejadian seperti itu langsung dari mata kepalaku sendiri. Lalu bukan hanya aku saja, mungkin ada orang-orang di luar sana hingga tertegun hingga sampai 1 jam ataupun tidak bisa bergerak sama sekali karena terlalu terkejut melihat hal itu. Lalu aku mengingat kata-kata wartawan itu. Apakah benar banyak orang yang bertanya hingga membalik-balikan soal sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi, dan filsafat? Lalu aku mendengar ketukan kembali dan terkejut. Aku lupa bahwa Pak RT sudah ada di depan rumah saya. Lalu saya membukakan pintu. Saya pura-pura tidak tahu dan bertanya, ada apa? Sambil malu-malu. Saya kira Pak RT ingin membahas tentang saya yang mengintip anaknya. Lagi pula hal itu wajar bagi anak laki-laki. Karena saya sudah terlanjur melihat itunya, dan saya juga sudah terlanjur jika saya melihat anaknya itu, di pikiran saya itu dia tetap seperti telanjang, walaupun dia tetap memakai baju. Tetapi yang ingin dibahas Pak RT dan Pak RW ternyata bukan hal itu, melainkan hal yang lain. Dia memberikan surat kabar tentang diriku yang menjawab akan hal bangga dengan Indonesia atau tidak. Lalu saat aku keluar, sudah banyak kerumunan warga yang mengelilingi rumahku dan melempari aku dengan batu. Lalu ada batu besar yang terlempar ke arah Pak RT dan mengenai kepalanya. Aku disuruh keluar secepatnya.
Selama 24 jam aku harus sudah keluar dari rumah itu. Lalu aku pun bergegas mengemaskan barang-barangku. Sampai rumahku dilempari dengan batu-batu yang besar. Lalu aku pun pergi meninggalkan rumahku. Tetapi aku tidak lupa dengan KTP-ku karena hal itu yang sangat penting. Lalu aku harus mengambil KTP-ku. Lalu aku mendengar teriakan seorang warga, "Cepatlah keluar atau rumah kau akan kami bakar." Lalu aku bergegas keluar dengan terburu-buru dan dengan rasa panik. Aku dilempari batu. Aku berlari hingga dikejar-kejar. Aku sudah ingin dipukuli, digampar, dan hingga celanaku ingin ditarik. Untung saja Pak RT dan Pak RW melindungiku. Aku pun berlari meninggalkan arah rumahku dengan melewati gang-gang yang super berkelok dan kecil. Saat aku keluar, aku dikejutkan oleh seorang polisi yang sedang lewat depan gang arah rumahku. Polisi itu menengok ke arahku. Polisi itu tampak curiga denganku karena sepertinya mengenali diriku. Lalu dia bertanya, "Apa kau yang ada di surat kabar ini?" Aku pun tertegun dengan sangat panik hingga keringatku bercucuran. "Ya, jadi aku, Pak." Lalu polisi itu menjawab, "Masih untung kau hidup. Kalau tidak, kau sudah dibikin rendang oleh semua umat warga Indonesia yang bernilai 220 juta di Indonesia." Lalu aku pun berkata dengan jujur, "Saya jujur, Pak. Saya tidak bangga dengan Indonesia. Saya tidak bangga menjadi warga Indonesia. Saya jujur." "Mengapa?" "Karena saya memang tidak bangga. Itulah saya, Pak. Tolong maafkan saya." Begitulah cerita dari karya Putu Wijaya. Terima kasih Budian, saya Francis Geraldo dari 11 IPA 3. Terima kasih.